Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Yanda semua, apa kabarnya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Hari ini ada parenting time dari TKIT Harapan Bunda. Saya mengutip beberapa ilmu yang didapatkan dari Bunda Aisyah Dahlan. Terima kasih kepada beliau yang sudah banyak sekali berbagi ilmu tentang parenting, tentang bagaimana memfungsikan otak dengan maksimal. Dan hari ini kita akan coba mendeteksi putra-putri kita, baterai manakah yang diperlukan oleh putra-putri kita agar mereka bisa tumbuh dengan bahagia, nurut, dan mudah diatur ya bunda-bunda semua. Berikut ini ada beberapa baterai kasih sayang yang bisa kita pelajari supaya kita bisa menangani putra-putri kita yang rewel. Mungkin kadang-kadang ya ada putri-putri kita yang dia sulit dikendalikan, sulit diatur, dan kita bingung kenapa anak kita bisa seperti ini gitu. Mungkin ini bisa jadi solusi kita semuanya. Yang pertama ada baterai kasih sayang, yaitu kata-kata pendukung. Yang kedua, waktu berkualitas bersama. Yang ketiga, sentuhan fisik. Yang keempat, pelayanan. Dan yang kelima, menerima hadiah. Nah, kita akan rincikan satu persatu ya. Yang pertama nih, ciri-ciri anak yang dia suka dengan kata pendukung. Ya, kata pendukung itu seperti kata-kata pujian gitu ya, kata-kata yang mengapresiasi semua prestasi dia, sekecil apapun kita apresiasi. Biasanya ciri-cirinya anak itu dia akan suka memuji dirinya sendiri, dia suka dengan mengapresiasi apa yang kita berikan, dia juga suka mengucapkan terima kasih, mengungkapkan rasa senangnya. Kemudian dia suka merayu orang tuanya. Misal contohnya, ih bunda cantik ya hari ini, boleh nggak beliin kita es krim, nah gitu. Jadi dia suka memuji orang lain maupun memuji dirinya gitu. Itu anak yang butuh baterai casnya itu kata-kata pendukung. Nah, yang tahu itu bunda-bunda sendiri ya. Nanti bunda-bunda sendiri yang bisa mendeteksi anak saya ini baterainya apa sih, jenis baterainya apa, atau mungkin semua baterainya ya. Karena anak-anak usia dini, usia 0 sampai 8 tahun atau usia dini itu perlu dengan kata-kata pendukung gitu. Perlu baterai ini, terus semua baterai. Mungkin nanti ada baterai-baterai yang dominan di anak kita gitu ya. Kemudian ciri-cirinya apa sih kalau seandainya kata-kata pendukung ini tidak terpenuhi oleh bunda? Misal sehari itu kita tidak memuji dia, sehari itu kita tidak mengapresiasi apa yang dia lakukan, maka biasanya dia akan mengejek orang lain. Nah, hati-hati kalau anak kita sudah mulai mengejek orang lain, sudah mulai menjelek-jelekan orang lain, gosip lagi gibah gitu, sudah mulai gibahin orang, tandanya dia butuh pujian. Jangan-jangan nggak hanya anak kita loh, bisa jadi istri atau ibu, bahkan kita sendiri gitu ya. Kita ngomongin orang, kita jelek-jelekin orang, mungkin kita juga butuh dipuji gitu ya, butuh ada pujian, bisa jadi ya kan ya. Oh, suami jarang muji kita nih, akhirnya kita ngomongin orang. Suami jarang nih mengapresiasi apa yang kita lakukan, akhirnya kita menjelek-jelekan orang. Itu hal negatif yang bisa terjadi dengan orang yang baterainya itu, baterai kasih sayangnya itu dengan kata-kata pendukung. Nah, kita bisa perhatikan itu ya dari anak-anak kita. Kemudian apa sih solusinya kalau seandainya baterai itu lowbat gitu? Anak kita tuh baterainya lowbat, dia suka ngejek orang, dia suka menghina orang, dia suka jelek-jelekin orang. Apa solusinya nih? Nah, solusinya adalah kita puji dia. Pertama, sebelum kita ingatkan dia, kita puji dulu dianya. Oh, hari ini alhamdulillah ya, adik sudah bantuin bunda tadi pagi, tidak rewel, adik cantik hari ini gitu. Terus kemudian baru kita nasihati bahwa menjelek-jelekan orang itu tidak baik, menggibah orang itu dosa gitu. Karena adik orangnya cantik, masa anak cantik ngomongin orang lain, masa anak cantik jelek-jelekin orang lain, jadi jelek dong wajahnya. Seperti itu. Jadi berikan pujian dulu, baru kita kasih nasihat. Baterai kasih sayang yang kedua itu adalah quality time, waktu berkualitas bersama. Biasanya kalau anak-anak yang dia baterai kasih sayangnya kualitas bersama, dia akan senang kalau ditemenin. Nah, kalau dia biasanya ciri-cirinya tuh dia suka nemenin kita, atau tiba-tiba duduk di samping kita, nggak ngapa-ngapain, atau dia membantu kita saat di dapur, saat ibunda memasak dia datang membantu kita.
Nah, berarti dia senang dengan quality time. Atau mungkin kita lagi tidur, tiba-tiba dia ada di belakang kita, meluk kita gitu, jadi guling kita gitu kan. Ada kan anak-anak yang seperti itu. Nah, biasanya anak yang seperti ini dia butuh waktu bersama. Kalau tidak terpenuhi baterainya itu biasanya anak suka menyendiri, atau dia mungkin menutup, kalau marah nih ya, menutup pintunya, pintu kamarnya dia tutup, dia sendirian di dalam. Nah, itu kalau baterainya lowbat. Kemudian bagaimana sih cara menghidupkan kembali baterainya biar kita cas lagi, biar naik lagi gitu baterainya? Nah, temenin aja dia duduk ya, kalau dia lagi marah kita duduk aja di sampingnya gitu, menemani dia. Kita berikan dia waktu untuk mengatur perasaannya. Kita duduk di sampingnya, itu menandakan bahwa kita itu selalu ada di sampingnya, selalu ada menemani dia gitu. Itu salah satu cara untuk menaikkan baterai dari anak yang kata-kata pendukungnya adalah quality time. Yang ketiga, anak yang dia perlu sentuhan fisik ya. Jadi ciri-ciri anak yang perlu sentuhan fisik itu biasanya, ini ciri-ciri anunya ya, baterai kasih sayangnya itu dengan sentuhan fisik. Itu biasanya anak itu suka meluk kita, suka mencium kita, suka memeluk. Nah, itu berarti cirinya baterainya dia adalah sentuhan fisik gitu. Jadi biasanya nih, kalau misal baterainya tidak terpenuhi, biasanya anak itu dia suka mencubit, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Contoh mencubit temennya, atau memukul temennya, atau menendang temennya, atau mungkin menggigit temennya. Itu tandanya dia kebutuhan baterai kasih sayang, sentuhan fisiknya tidak terpenuhi gitu. Jadi bunda sendiri yang bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian caranya bagaimana nih kalau anak kita itu sudah melakukan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan ya, misal dia udah nyubit temennya, dia sudah mukul temennya, sudah nendang-nendang temennya. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, jangan langsung kita marahi anak tersebut. Kita peluk dulu anaknya, kita elus dulu, kita bisikin dulu di telinganya, bahwa kita sebutkan di telinganya bahwa kita menyayangi dia, kita sayang sama dia. Dan baru setelah itu kita kasih nasihat kepada anak kita. Jadi kita beri dia sentuhan dulu, kita peluk dia dulu. Jadi kalau kita peluk kan dia merasakan, oh iya berarti mama saya, bunda guru saya itu menyayangi saya gitu. Setelah itu baru kita berikan dia nasihat supaya nasihat kita itu bisa masuk, karena nasihat tidak bisa diterima oleh anak dalam keadaan emosi dia tidak stabil. Nah, tipe anak dengan baterai keempat yaitu baterai pelayanan. Biasanya nih ciri-cirinya anak yang baterai pelayanan itu dia sigap, tegas, senang membantu, senang bila orang tua melayani dia gitu kan. Kalau nyuruh-nyuruh, ini kalau lowbat nih, kalau baterainya lowbat dia suka nyuruh-nyuruh, teriak-teriak, "Mama bantu, tolong ambilin itu, Mama, ini Mama itu." Nah, itu kalau baterainya lowbat, biasanya dia bosi atau sering nyuruh-nyuruh ya. Itu anak yang baterainya pelayanan gitu. Nah, gimana caranya? Paling tidak sehari itu kita melayani dia sekali tanpa dia suruh gitu, tanpa dia minta. Kita ambilin dia tasnya, kita ambilin dia air minum atau apapun gitu. Itu untuk mengecas baterainya. Kemudian yang kelima nih, anak yang baterai kasih sayangnya tuh hadiah. Biasanya anak-anak yang seperti ini dia dikasih hadiah tuh baru dia senang, dia menghargai pemberian orang. Biasanya apapun yang diberikan itu dijaga baik-baik. Itu ciri-cirinya ya, senang memberikan sesuatu pada orang lain. Dia kalau berkarya di sekolah dia kasih ke mamanya, "Mama, ini karya saya, tolong pajang dong di kamar." Itu ciri anak-anak yang baterai kasih sayangnya itu dengan hadiah gitu. Jadi kalau dia biasanya lowbat nih, kalau anak yang lowbat, baterainya lowbat atau tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang lewat hadiahnya, biasanya dia pelit nih. Kalau diminta, boleh dong berbagi sama temennya, nggak mau. Pelit biasanya. Terus jadi dia tidak suka berbagi. Itu kalau dia tipe kasih sayangnya dengan hadiah. Gimana cara mengecasnya lagi? Cara mengecasnya kembali adalah kita memberikan hadiah sederhana aja. Mungkin bisa hadiahnya itu berupa makanan kecil atau makanan kesukaan dia atau apapun lah hadiah. Pokoknya dalam bentuk hadiah kepadanya gitu.
Nah gitu ya bunda-bunda semuanya, 5 baterai kasih sayang yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga itu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita sendiri yang bisa mendeteksi putra putri kita ini baterai kasih sayangnya tuh yang mana gitu. Apakah dia di pelayanan, apakah di sentuhan fisik, apakah di quality time, apakah kata-kata pendukung, apakah hadiah. Jadi bisa kita deteksi sendiri. Tapi kalau anak usia dini, anak PAUD itu semuanya harus terpenuhi. Semua baterai kasih sayang itu harus terpenuhi sehingga dia menjadi anak yang baik untuk hari itu. Nah, besok juga kita penuhi lagi baterainya supaya dia tetap baik gitu, konsisten sampai hal itu menjadi karakter untuk putra-putri kita. Karena karakter itu harus dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan setiap hari sehingga itu menjadi karakter anak. Nah, bagi yang anak-anak yang sudah SD, kita deteksi sendiri anak ini dominannya di mana ya, kata-kata pendukung baterainya, apakah di kata-kata pendukung, apakah di sentuhan fisik. Itu kita orang tua sendiri yang bisa mendeteksi anak ya, karena setiap hari kita berinteraksi dengan mereka, otomatis kita akan tahu karakter dan sifat mereka. Sekian dari saya, Bunda dan Yanda sekalian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Parenting Time selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.